Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi. Ya, kali ini saya akan sharing insight lagi dan membahas tentang pentingnya mind skill. Ya, mind skill itu, dan materi ini saya dapatkan dalam perkuliahan kemarin itu dengan dosen tamu, seorang narasumber, yaitu Kak Riri, dosen dari UNES, ya, Universitas Semarang. Dia membantu, ya diundang oleh dosen kami, Kamira, untuk menjelaskan tentang mind skill, ya, karena ini sangat penting dalam melaksanakan konseling, ya. Itu sangat penting sekali mind skill ini. Oke, jadi kemarin itu saya sangat senang sekali, ya, karena bertemu dengan dosen dari universitas lain, ya. Dia juga penulis, ya, seorang penulis beberapa buku, ya, salah satunya Mind Skill. Itu sangat bagus sekali, dan pertemuan kemarin itu dibuka dengan satu quotes, teman-teman. Nah, quotes ini sepertinya menarik, dan mungkin saya akan pastinya saya bagikan kepada teman-teman, ya. Oke. Jadi dia mengatakan seperti ini quotesnya: selalu sediakan ruang di hatimu untuk kecewa, namun akan selalu ada alasan untuk memilih bahagia. Itu quotes dari Kak Riri kemarin, ya. Itu boleh teman-teman pajangkan di tembok mungkin, ya, atau di buku, boleh, ya, karena sangat bagus sekali, ya. Kemarin juga diminta beberapa mahasiswa untuk men-sharingkan apa sih makna atau maksud dari kalimat atau quotes itu untuk diri kamu sendiri. Saya sendiri melihat quotes itu, hal yang timbul di benak saya adalah bahwa benar banget, karena ya harus relevan dong. Artinya ya, ketika saya bahagia, saya merasa senang, ya saya juga harus siap, ya, untuk merasa kecewa, sedih. Ya harus relevan, harus imbang begitu, ya. Jadi tidak berat sebelah, oh saya mau senang doang, saya mau bahagia dong, tapi kecewa, sedih nggak mau. Itu kan nggak relevan gitu, ya. Jadi perkataan itu ya menggelitik saya juga bahwa ya dalam hidup, ya, itu selalu ada kekecewaan, bahagia, itu roda itu selalu berputar. Tinggal bagaimana ya kita selalu siap sedia menerima itu, ya, menerima, jangan menolak. Itu teman-teman hal yang terbesit dalam pikiran saya tentang quotes itu, ya, seperti itu. Itu sebagai openingnya teman-teman, dan kita masuk ke materinya. Oke. Jadi kemarin kami membahas tentang mind skill. Lalu sebelum itu dalam pengantar itu kami melihat juga jenis-jenis konselor, ya. Yang paling bawah itu siapapun. Lalu naik yang kedua itu adalah non profesional. Lalu yang naik yang ketiga itu para profesional. Lalu yang keempat adalah konselor profesional, ya, yang paling atas. Oke. Ya, teman-teman juga mungkin paham, ya. Jadi siapapun itu, ya, siapapun orang yang mungkin kita temui itu, kita mendengar ada nasihat, ada bimbingan, itu juga, ya, termasuk dalam jenis konselor. Lalu non profesional itu misalnya contoh, ya, orang misalnya kita naik Gojek, kita naik bus, ya, itu kan di dalam, misalnya kita naik bus, di samping kita ada seorang bapak atau ibu. Nah, di situ tanpa disadari kita bercerita, asal ceplos-ceplos, ya, kita bercerita, aduh saya kemarin itu jatuh dari motor dan sakit sekali rasanya. Nah, pasti si bapak atau ibu, aduh pasti nggak enak, ya, jatuh dari motor pasti sakit sekali. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu, ya, itu merupakan ungkapan-ungkapan yang konseling banget, ya, teman-teman, bimbingan. Itu adalah non
profesional. Lalu naik lagi, para profesional itu adalah misalnya kalau dalam Kristiani, iman Katolik itu ada pastor, atau dalam iman atau dalam agama saudara kita yang lain di Kristen, Protestan misalnya pendeta, atau di teman-teman saudara-saudara kita di Muslim itu ada ustadz, kiai. Jadi mereka itu adalah para profesional. Mereka punya punya pemahaman yang lebih, ya, punya pemahaman mengenai bagaimana menasihati, bagaimana membantu orang, ya, memberikan dukungan, support yang jelas. Nah, itu contoh dari para profesional, ya, jenis konselor para profesional. Sedangkan yang keempat, konselor profesional itu adalah misalnya seperti mahasiswa yang sekarang, ya, atau guru BK yang ambil jurusan konseling, nah, itu diarahkan menjadi konselor profesional, atau psikolog yang juga praktek, ya, itu juga menjadi konselor profesional. Itu teman-teman, sebagai pengantar. Lalu kami juga mempelajari mengenai keterampilan dasar konselor profesional, ya. Itu ada 3 teman-teman, ada 3, dan salah satunya adalah mengenai mind skill ini, keterampilan berpikir, ya. Itu sangat penting karena semuanya itu diungkapkan karena dalam ide, ya, maksudnya diungkapkan karena berawal dari pemikiran-pemikiran. Nah, ini perlu diolah, ya. Itu teman-teman. Lalu kita masuk ke main skill ini sendiri. Poin yang pertama adalah basic counseling skills, ya. Artinya skill yang dasar, yang awal sekali, yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama adalah ada 2 teman-teman, ada 2 basic counseling skills. Yang pertama adalah external skills, lalu yang kedua adalah internal skills. Jadi kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama adalah external skills. Nah, external skills ini artinya bisa terlihat, ya, bisa kita lihat dengan mata kepala, bisa dinilai, ya, langsung dinilai. Itu adalah yang pertama adalah verbal, ya, kemampuan verbal. Itu di dalamnya itu ada bahasa, ya, ada fokus pada topik, ya. Itu kalau bahasa itu sangat penting, perlu diperhatikan karena misalnya dalam proses konseling, sebutannya kita memanggil konselor itu Anda, engkau, atau tiba-tiba bahasa Inggris ayu, itu kan kurang nyaman, ya. Padahal konselingnya pengennya ya dipanggil saya, pengennya dipanggil lu atau kamu, gitu. Itu perlu diperhatikan dalam bahasa, itu perlu diperhatikan. Lalu yang kedua, fokus pada topik. Artinya kan kadang-kadang dalam proses konseling itu seorang konselor itu kurang fokus. Contohnya misalnya dalam proses konseling tiba-tiba konseling menyinggung soal nasi goreng misalnya, itu tiba-tiba ada nasi goreng lewat langsung, oh nasi goreng berhenti, mau beli. Nah, itu kan gak lucu, kan gak etis, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Artinya aktif dalam mendengarkan, itu sangat dituntut. Lalu yang ketiga, mengontrol respon, itu juga penting. Tidak berlebihan juga, artinya ketika konseling mengungkapkan apa, ya kita simak dengan baik, ya. Dan kita respon itu secukupnya, sewajarnya. Ya, itu kadang-kadang kan
tidak disadari, maunya bicara terus. Nah, itu perlu diperhatikan. Lalu hal yang keempat, ya, masih dalam konteks verbal, yang keempat adalah menggunakan kata sapaan yang tepat. Ya, itu seperti yang saya sudah mentionkan pertama tadi mengenai bahasa juga. Jadi sapaan itu ditanyakan dulu, kamu nyaman panggil apa, nama kamu sendiri atau lu atau kamu atau anda, perlu dikonfirmasi. Ya, kadang-kadang kan ya konselornya so tahu gitu ya, mau cerita saja, mau panggil saja, tapi kan konselor nyaman atau enggak itu perlu diperhatikan. Itu yang aspek verbal. Yang berikutnya adalah aspek yang kedua adalah tentang vokal. Vokal itu di dalamnya adalah volume suara. Itu juga penting diperhatikan. Jangan tiba-tiba besar, tiba kecil, tapi justru kapan tahu volume suara itu harus kecil, yang pelan, jangan datar-datar juga ya. Itu. Lalu yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi ini artinya pengucapan itu harus jelas, A, B, B, ya, supaya konselor itu tidak sampai menanyakan ulang, oh maaf tadi apa ya. Nah, itu kan perlu diperhatikan juga supaya tidak mengganggu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah intonasi. Ya. Intonasi itu seperti tadi saya mention volume suara itu. Jadi kapan harus suaranya itu harus lembut, kapan harus datar, kapan harus kencang sedikit, itu perlu diperhatikan. Lalu yang berikutnya adalah penekanan, ya itu juga penting. Lalu yang berikut adalah tempo, ya. Jadi tempo suara ini perlu diperhatikan juga, ya, supaya tidak buru-buru. Ini kelihatan buru-buru banget gitu ya. Tapi harus temponya itu diatur seimbang, konstan, ya, supaya membantu konselor merasa, aduh ini santai ya pembawaannya seperti itu. Lalu aspek yang berikut dalam eksternal ini adalah mengenai bahasa tubuh. Oke. Nah, bahasa tubuh ini di dalamnya yang pertama ada ekspresi wajah. Ya, jadi contohnya konselor itu bercerita tentang dia jatuh dari tebing, langsung konselor itu kan kurang etis ya. Jadi maksud dari ekspresi wajah ini artinya ya konstan, ya serius, perhatikan dari awalnya seperti apa, itu terus dijaga ekspresi wajah, jangan sok-sok amat, jangan kaget sampai itu juga, tapi ya biasa saja ya, supaya konselor juga merasa nyaman, dia lagi benar-benar mendengarkan saya ya. Itu. Lalu yang kedua itu fokus pandangan, jadi tidak melihat ke atas, tidak melihat ke bawah, kiri kanan, tapi fokus ke konselornya. Oke. Lalu yang berikut adalah kontak mata. Setelah kita fokus, kontak mata-mata, melihat matanya. Ya, itu bertanda bahwa kita tidak perlu banyak bicara. Tapi justru dengan pandangan kita itu mengartikan bahwa konselor itu benar-benar merasa diterima. Oh, saya didengarkan. Oke. Itu. Lalu yang berikutnya adalah gerakan ya. Jadi gerakannya itu juga sewajarnya saja. Ya. Itu juga perlu diperhatikan. Lalu yang berikutnya adalah posisi tubuh. Jadi posisi tubuh itu juga diperhatikan, tidak bungkuk-bungkuk amat, tidak tegang-tegang amat, tapi rileks posisi tubuh dan konstan. Ya, jangan gerak sana gerak sini, itu juga kurang baik ya. Itu perlu diperhatikan. Lalu yang berikutnya adalah kedekatan. Ya, jadi jarak tempat duduk antara konselor dan konselor diperhatikan, tidak jauh-jauh amat, tapi tidak dekat-dekat amat. Pokoknya senyamannya itu seperti apa, itu diperhatikan. Lalu yang berikutnya adalah pakaian dan penampilan. Itu sangat penting. Itu tidak perlu saya jelaskan, teman-teman juga paham soal itu ya. Oke. Lalu kita masuk ke aspek yang berikut. Tadi kan eksternal. Yang berikutnya adalah internal skills. Apa saja sih? Oke, teman-teman pasti bertanya, apa sih main skills itu ya? Apa sih main skill itu?
Teman-teman pasti bertanya, apa sih mind skills itu? Oke, jadi mind skills itu sendiri pengertian sederhananya adalah ketangkasan merespon secara kontekstual dan tidak membantu. Ya, persepsi yang membantu itu adalah melihat segala sesuatu itu dari segala sudut pandang, bukan hanya satu sudut pandang. Ya, itu adalah persepsi yang membantu. Jadi contoh sederhananya ketika konselor bercerita, bukan langsung oh berarti dia ini, bukan. Justru kita melihat, menawarkan, oh kalau begini apa menurut kamu, kalau begini bagaimana, kalau yang begini bagaimana. Jadi melihat dari berbagai sudut pandang, ya, itu adalah persepsi yang membantu. Kalau yang tidak membantu ya tadi cuma melihat dari satu sudut pandang, itu kan kurang bijak, kurang baik. Lalu yang berikut adalah bicara diri atau self talk. Nah ini juga penting ya. Kadang-kadang dalam proses konseling itu si konselor aktif nih dengan bicara dengan diri sendiri kan. Oh ini ya berarti begini ya. Jadi semuanya dalam pikiran itu bercerita terus. Nah ini perlu diatur dan disadari apakah itu membantu atau tidak. Jadi bicara diri yang membantu berarti ada dampak yang timbul, itu yang dirasakan oleh perasaan dan tindakan itu positif. Nah itu adalah bicara diri atau self talk yang membantu. Kalau tidak membantu ya pasti ada perasaan-perasaan negatif yang timbul karena sering berbicara dengan diri sendiri itu. Hal yang berikutnya adalah citra visual. Ya kalau bahasa awamnya itu melamun, membayangkan. Ya. Nah itu juga perlu dilihat, itu membantu atau tidak. Membantu itu dalam artian ya ini kira-kira saya bayangkan ini positif, apa yang saya rasakan positif atau negatif, itu dipertimbangkan juga. Itu penting diperhatikan dan dibatasi juga, ya, diatur dengan baik. Karena kebanyakan ketika dalam proses konseling itu konselor bercerita, konselor asik membayangkan, ya, itu kurang baik. Ya. Lalu yang berikutnya adalah penjelasan. Nah, penjelasan ini juga dilihat, ya, membantu atau tidak. Ya, jadi penjelasan ini adalah itu berisi alasan, ya, yang seharusnya itu dari individu dan untuk dirinya sendiri. Nah, ini perlu diperhatikan juga oleh seorang konselor. Ya, penjelasan itu membantu atau tidak. Membantu dalam artian bahwa alasan yang diberikan itu bertentangan atau tidak. Kalau membantu berarti dia tidak bertentangan dengan kenyataan itu. Kalau tidak membantu, dia pasti bertentangan. Tuh, ya penjelasan. Lalu yang berikutnya adalah pengharapan. Nah, pengharapan ini yang juga perlu diperhatikan karena kadang-kadang terlalu berharap tetapi tidak terwujud. Nah, itu kasihan juga ya. Jadi, berharap ini dalam artian ya bersifat realistis dan sesuai dengan kapasitas sendiri saat ini. Apakah saya mampu dengan cita-cita ini, saya mampu atau tidak? Nah, yang realistis. Artinya ya bisa dicapai gitu ya. Jangan sampai mengharapkan sesuatu yang memang di luar kendali atau di luar kemampuan kita. Itu perlu diperhatikan. Ini itu beberapa dari beberapa penjelasan ya mengenai mind skill ini, ya, yang di dalamnya adalah aspek eksternal dan internal. Ya, itu perlu diperhatikan karena itu sangat penting bagi seorang konselor. Yang pada hari ini saya juga berusaha membagikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa terbantu dengan penjelasan saya tadi, dan saya juga semakin mengetahui. Ya, jadi ketika saya menyampaikan ini artinya saya juga belajar ya teman-teman, bagaimana mengingat itu dan bukan hanya mengingat tetapi melakukan, setidak-tidaknya mencoba memulai untuk melakukannya supaya
Tujuannya adalah ketika melakukan proses konseling, kita benar-benar hadir 100% untuk konseling, untuk membantu, bukan setengah-setengah. Ya. Artinya fisik hadir, pemikiran kita juga hadir, fokus, dan ceritakan, kita respon, kita terima dengan baik. Karena apa? Mind skill kita sudah diatur sedemikian rupa dengan sangat baik. Ya, itu pentingnya mind skill, dan saya bersyukur sekali teman-teman, saya bisa mempelajari ini secara langsung ya dengan ahlinya dalam hal ini Kak Riri ya. Dan terima kasih juga Kak Mira sudah memberikan kesempatan ini. Saya pikir ini menjadi kesempatan yang langka juga, dan karena saya belajar sudah dari awal semester ini sudah mempelajari ini. Oke teman-teman, sekian dari sharing insight kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.